Kalian semua tentunya udah nonton ataupun udah nggak asing lagi dengan Squid Games, baik itu season 1, season 2 maupun nanti yang bakalan rilis season 3. Yaps, banyak banget nih yang berseliweran di mana-mana tentang kaitan Squid Game yang katanya tuh punya korelasi dengan salah satu kasus yang terjadi di Korea Selatan, yaitu Brothers Home. Apakah benar kalau sebenarnya penciptaan dari Squid Game pertama, Squid Game kedua sampai Squid Game ketiga itu benar-benar kayak ada inspirasi dari kekerasan yang terjadi di Korea Selatan berapa puluh tahun yang lalu? Kali ini aku nggak akan ngebahas tentang Squid Game 1, 2, dan 3, tapi aku bakalan lebih menekankan pada kasus-kasus yang kayak kasus yang terjadi, khususnya cerita dan juga sejarah dari pelaksanaan Brothers Home yang terjadi di Korea Selatan. Bagi kalian yang belum subscribe dan juga like serta komen, silahkan lakukan hal-hal berikut ini untuk membantu membangun channel ini agar bisa mengedukasi dan juga memberikan pelajaran tentang sejarah di masa yang akan datang. Oke, langsung aja kita lanjut ke pembahasan tentang Brothers Home, ada hubungan atau enggak dengan Squid Game serial 1, 2, dan 3. Yuk kita spill. Anyway, Brothers Home adalah salah satu lembaga yang dikenal sebagai salah satu penampungan paling kontroversial terletak di Korea Selatan dan lokasinya itu terletak di kota Busan. Awalnya, lembaga ini tuh kayak sebuah tempat penampungan untuk rehabilitasi orang-orang yang punya masalah dengan sosial yang ada di Korea Selatan. Kayak misalnya pengemis-pengemis, yatim piatu, mungkin kalau di Indonesia seperti panti sosial gitu. For your information, Brothers Home ini adalah salah satu lembaga yang didirikan di tahun 1975. Ini tuh punya kaitan dengan salah satu kebijakan pemerintah Korea Selatan yang saat itu tuh dikenal dengan rezim Park Chung-hee. Pada saat itu, pemerintah Korea Selatan memiliki program yang namanya penghapusan dan pembersihan Korea Selatan dari adanya tunawisma, kayak pengemis dan lain-lain. Hal ini tuh untuk mendukung citra terbaik dari Korea Selatan karena memang ada event-event internasional, kayak misalnya pesta olahraga Asian Games yang kalau misalnya banyak gelandangan atau orang-orang miskin atau anak yatim piatu yang berkeliaran di luar sana akan menambah buruk dari citra Korea Selatan di mata dunia. Oleh karenanya, pemerintah berinisiatif untuk membuat sebuah lembaga yang dikelola oleh pihak ketiga dan tentunya ini didukung oleh adanya peranan pemerintah Korea Selatan pada kala itu. Jadi bisa dibilang Brothers Home ini adalah salah satu pihak ketiga yang menampung banyak orang kontroversial di Korea Selatan, tapi juga dikelola oleh pemerintah. Jadi kayak ada campur tangan pemerintah di pihak ketiga ini. Pertamanya Brothers Home ini tujuannya mulia, jadi kayak diciptakan sebuah tempat untuk rehabilitasi yang dipenuhi dengan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Tapi makin kesini makin ada kasus-kasus tertentu dan salah satu oknum yang benar-benar kayak bikin Brothers Home ini menjadi salah satu tempat kayak versi nerakanya dunia. Berapa fakta yang udah diungkap dari penyelewengan yang terjadi di Brothers Home ini, antaranya perekrutan paksa yang tanpa persetujuan dari orang-orang di sekitarnya. Jadi kayak misalnya orang-orang gelandangan, orang pengemis, anak yatim piatu, orang-orang yang tunawisma dan sebagainya, mereka tuh langsung diangkut tanpa ada tanya persetujuan mau ikut atau enggak. Kemudian tanpa adanya penjelasan yang pasti nih kita mau dibawa kemana. Terus yang lebih parahnya lagi, ketika udah dikumpulkan nih di salah satu camp pengungsian sih, tapi kayak sejenis camp kontroversial yang ada di Brothers Home ini, mereka tuh kayak dipaksa untuk kerja. Jadi kayak pengemis-pengemis yang udah ditampung, kemudian anak-anak yatim di bawah umur dan sebagainya, mereka tuh dipaksa untuk melakukan hal-hal yang nggak sewajarnya. Dan tentunya yang paling parah adalah mereka tuh nggak dikasih makan, kemudian nggak diobati, mereka tetap harus diruda paksa kayak kerja sampai dengan 24 jam. Nah, karena memang skandal yang terjadi di Brothers Home ini berkelanjutan dan nggak ada orang yang memang mau ngelapor keluar, bahkan banyak sekali ratusan pribadi yang udah tewas karena memang kelaparan kemudian kesakitan yang terjadi, maka di tahun 1987 ada salah satu penghuni dari Brothers Home ini keluar, berhasil kabur lah kata kasarnya. Kemudian dia itu melaporkan ke pihak yang berwajib dan di tahun inilah 1987 kontroversi dari Brothers Home ini berhasil diungkap. Yang paling mencengangkan adalah sebenarnya selama penyiksaan yang terjadi di Brothers Home ini banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di luar nalar. Misalnya ribuan orang udah meninggal dunia secara mereka tuh diruda paksa, kemudian tidak mendapatkan makanan yang layak, tempat tidur yang layak, dan bahkan penampungan Brothers Home ini sebenarnya menampung cuma ratusan orang, paksa untuk bisa menampung ribuan orang. Kebayang dong gimana sempitnya itu penampungan sampai berdesak-desakan. Oke, itulah sekilas dari kisah Brothers Home yang merupakan salah satu hal yang paling kontroversi di Korea Selatan. Anyway, katanya banyak sekali yang mengkaitkan bahwa kasus dari Brothers Home ini adalah salah satu inspirasi yang membuat si penulis dan juga pengarang dari serial Squid Game 1, 2, dan 3 nanti yang katanya terinspirasi dari kisah ini. Apakah benar? Kita bahas.
Yang pertama, sebenarnya Squid Game ini nggak sama sekali terinspirasi dari Brothers Home. Faktanya, dalam serial Squid Game ini tampilkan adanya permainan-permainan anak-anak yang kalau misalnya mereka gagal dan tereliminasi, mereka bakal ditembak mati oleh sleeping guard dan lalu nazahnya itu bakal dikremasi, dibakar, kemudian digelapkan gitu. Mungkin alur ceritanya agak sedikit mirip ya kan, karena memang sama-sama akumulasikan untuk tidak adanya hak asasi manusia yang terjadi di Squid Game dan juga di Brother Home. Tapi yang jelas, Squid Game ini merupakan salah satu kisah yang memang dirangkai berdasarkan imajinasi dari si penulis sendiri. Dari kisahnya yang dirangkum dengan beberapa kisah kenyataan yang terjadi di lingkungan hidupnya si penulis. Oke gengs, itulah beberapa fakta tentang Brothers Home dan juga Squid Game 1, 2, dan 3. Kalau misalnya kalian penasaran dengan Squid Game 1, 2, dan 3, untuk 3-nya tuh belum rilis. Tapi kalau untuk 1 dan 2-nya udah rilis, bisa nonton di Netflix dan juga bisa membandingkan apakah serial dari Squid Game 1 dan 2 merupakan salah satu inspirasi dari Brothers Home. Oke, thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk dukung selalu channel ini dengan cara mengklik tombol like, subscribe, dan juga komen di komentar sebanyak-banyaknya.